Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Frantino Senegal dengan NIM belakang 25, ada Indra Aprian dengan NIM belakang 21, dan yang terakhir ada Akbar Maulana Saputra dengan NIM belakang 19. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen input output dan pentingnya input output dalam sistem operasi. Untuk referensi yang kami ambil yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, latar belakang. Salah satu fungsi utama sistem operasi adalah mengatur operasi input-output beserta perangkatnya. Sistem operasi harus dapat memberikan perintah ke perangkat tersebut, menangkap interupsi, dan menangani error atau kesalahan yang terjadi. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan fasilitas antarmuka antara perangkat-perangkat tersebut dengan keseluruhan sistem yang ada. Berikut merupakan bagian dari salah satu proses input output. Untuk yang pertama, secara umum perangkat input output dibagi menjadi perangkat blok dan perangkat karakter. Untuk perangkat blok sendiri adalah perangkat yang menyimpan informasi dalam bentuk blok-blok berukuran tertentu dan setiap blok memiliki alamat masing-masing. Umumnya ukuran blok adalah 512 byte sampai 32.768 byte. Hal penting dari perangkat blok adalah memungkinkan membaca atau menulis setiap blok secara independen. Contoh perangkat blok yaitu disk. Bila kita ingin membuka suatu berkas lagu dalam sebuah direktori di disk, berkas bisa langsung kita akses. Yang kedua yaitu perangkat karakter. Perangkat karakter adalah perangkat yang mengirim atau menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Printer, network interface, dan perangkat yang bukan disk termasuk dalamnya. Pada kenyataannya terdapat perangkat yang tidak memenuhi salah satu kriteria, yaitu clock. Clock merupakan perangkat yang tidak memiliki blok beralamat, tidak mengirim dan menerima barisan karakter, melainkan perangkat yang hanya menimbulkan interupsi dalam jangka waktu tertentu. Perangkat I/O, sebuah perangkat berkomunikasi dengan sistem di komputer dengan cara pengiriman sinyal melalui kabel atau udara. Perangkat tersebut berhubungan dengan komputer melalui suatu titik yang dinamakan port. Jika satu atau lebih perangkat menggunakan serangkaian kabel atau penghubung yang sama, penghubung itu disebut bus. Ada juga bentuk komunikasi di mana sebuah perangkat atau disebut saja perangkat A mempunyai kabel yang terhubung ke perangkat B, lalu kabel di B terhubung ke perangkat C, dan dari C terhubung ke sebuah port di komputer. Pengaturan ini disebut daisy chain. Daisy chain juga berfungsi sebagai sebuah bus. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar Maulana Saputra. Komponen I/O 1. Unit I/O terdiri dari dua komponen, yaitu komponen mekanis. Komponen mekanis yakni perangkat MK itu sendiri seperti mouse, layar atau screen, keyboard, dan lain-lain. Komponen elektronis. Komponen elektronis disebut pengendali perangkat I/O, device controller. Next. Komponen I/O 2. Device controller hampir selalu berhubungan dengan sistem operasi dalam hal yang berkenaan dengan I/O. Dengan kata lain, dalam menangani operasi I/O, sistem operasi tidak berhubungan langsung dengan perangkat, melainkan dengan pengendalinya. Beberapa pengendali perangkat dapat menangani dua atau lebih perangkat I/O yang sejenis. Pada komputer desktop, komponen ini biasanya berupa kartu sirkuit yang dapat dimasukkan ke dalam slot pada motherboard. Komponen I/O 3. Terdapat berbagai macam antarmuka antara perangkat dengan pengendalinya, antara lain ANSI, IEEE, atau ISO. Selain itu ada pula IDE, Integrated Drive Electronics, dan SCI, Small Computer System Interface. Kedua antarmuka terakhir merupakan antarmuka yang menjadi standar pabrik-pabrik pembuat perangkat MK atau pembuat pengendalinya.
Penanganan IO1 dalam berkomunikasi dengan device controller terdapat dua cara sistem operasi memberikan perintah dan data, yaitu instruksi IO merupakan instruksi CPU yang khusus menangani transfer byte atau word ke sebuah port IO. Cara kerjanya, instruksi tersebut memicu line bus untuk memilih perangkat yang dituju, kemudian mentransfer bibit-bibit dari atau ke register perangkat. Penanganan IO 2, IO memory mapped. Register-register pengendali perangkat dipetakan ke ruang alamat prosesor. Operasi membaca ataupun menulis di alamat tersebut diinterpretasikan sebagai perintah untuk perangkat I/O. Sebagai contoh, sebuah operasi read digunakan untuk mengirim data ke perangkat I/O di mana data tersebut diartikan sebagai sebuah perintah. Saat CPU menempatkan alamat dan data tersebut di memori bus, memori sistem mengacuhkan operasi tersebut karena alamatnya mengindikasikan jatah ruang memori untuk I/O. Namun, pengendali perangkat melihat operasi tersebut mengambil data, kemudian mentransmisi ke perangkat sebagai sebuah perintah. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indra Aprian. Gitu. Instruksi 1. Terdapat banyak situasi di mana tugas lain dapat dilakukan oleh prosesor saat menunggu perangkat I/O siap. Sistem dapat mengatur agar perangkat I/O memperingatkan proses saat perangkat tersebut telah siap. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirim sinyal yang disebut interupsi ke prosesor. Langkah-langkah mekanisme interupsi yang disebabkan perangkat I/O yaitu perangkat I/O mengirim sinyal interupsi, prosesor menerima sinyal interupsi, penyimpanan informasi proses yang sedang dieksekusi, prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi, prosesor mengeksekusi interupsi rutin sampai return, prosesor melanjutkan proses yang sebelumnya ditunda. Penyebab interupsi, ada 3 kemungkinan penyebab perangkat I/O mengirimkan interupsi, yaitu input ready, misalkan ketika buffer keyboard sudah terisi atau terjadi pengetikan, kendali keyboard akan mengirim interupsi untuk memberitahu prosesor bahwa input dari keyboard sudah tersedia. Output complete, contoh ketika mencetak pada printer. Jika printer hanya menerima satu baris teks pada satu waktu, karenanya prosesor harus mengirim satu baris teks, menunggu baris tersebut dicetak, kemudian mengirim baris teks berikutnya. Saat menunggu satu baris cetak, prosesor dapat mengerjakan proses lain. Setelah printer selesai mencetak satu baris, kendali printer mengirim interupsi untuk memberitahu prosesor bahwa output atau satu baris teks sudah komplit atau selesai dicetak, sehingga printer siap menerima satu baris ke teks berikutnya. Penyebab interupsi yang pertama yaitu error. Jika terjadi error pada perangkat I/O saat perangkat tersebut sedang melakukan operasi I/O, controller perangkat tersebut akan mengirim interupsi untuk memberitahu prosesor bahwa terjadi error sehingga operasi I/O tidak bisa dilanjutkan. Masalah dalam interupsi. Interupsi terjadi saat prosesor sedang mengeksekusi critical section dari proses. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari penyebab interupsi merupakan hal yang tidak efisien, karena prosesor akan memeriksa satu persatu perangkat I/O yang terhubung ke komputer. Beberapa perangkat I/O membutuhkan pelayanan yang secepatnya dan harus didahulukan dari perangkat I/O yang lainnya. Atau jika pada saat yang sama terdapat lebih dari satu perangkat I/O yang membutuhkan pelayanan oleh prosesor. Jika interupsi yang terjadi merupakan permintaan untuk melakukan transfer data yang besar, contohnya antar disk dan main memori, dalam hal ini penggunaan mekanisme interupsi adalah cara yang tidak efisien. Mekanisme penanganan interupsi. Sistem operasi menggunakan mekanisme penanganan interupsi untuk beberapa hal diantaranya, yaitu menangani beberapa macam exception. Exception bisa disebabkan oleh hal-hal seperti pembagian dengan nol,
pengaksesan memori yang tidak eksis, pengaksesan memori oleh pihak yang tidak berhak, dan pengeksekusian instruksi tertentu melalui pengguna. Mengatur virtual memory paging, menangani software instruksi, mengatur alur kontrol kernel. Sekian presentasi atau penjelasan tentang sistem input output, pentingnya sistem input output dalam sistem operasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.